Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Saat ini relawan Pasikala sedang berada di Kelurahan Dupa Indah, tepatnya di hunian sementara Layana. 10 bulan telah berlalu, proses lelang proyek masih terus dievaluasi. 31 Agustus 2021, Pokja BP2JK Sulteng menggagalkan lelang huntap 712 unit beserta prasarana dasar kafling unit 2A yang telah dimenangkan oleh Berantas Abipraya. Karena ditemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan atau dokumen pemilihan yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa beserta perubahannya. Padahal Bank Dunia telah lama menggelontorkan 122 miliar untuk percepatan proyek hunian tersebut. Sehingga kami patut bertanya-tanya ada apa di balik lelang huntap yang tidak pernah selesai-selesai dievaluasi. Pengadaan barang dan jasa merupakan sektor terbesar yang menjadi lahan basah tindak pidana korupsi. Penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat diindikasikan dengan banyaknya penanganan tindak pidana korupsi. Hampir 80% kasus yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi berasal dari sektor tersebut. Koordinator Divisi Investigasi Indonesian Corruption Watch, Febri Henry, mengurai dan mengungkap celah oknum untuk melakukan korupsi dalam pengadaan barang atau jasa. Korupsi pengadaan barang dan jasa diawali perencanaan dan penganggaran. Jadi penganggaran sudah dikapling-kapling. Setidaknya beberapa dokumen yang bisa menjadi acuan investigasi apakah ada tindak pidana dalam suatu proyek, yakni dokumen kerangka acuan kerja. Dokumen tersebut memuat latar belakang pengadaan barang atau jasa, sumber dana dan perkiraan biaya, rentang waktu pelaksanaan, hingga spesifikasi. Febri Henry mengatakan, spesifikasi teknis bisa dimainkan dengan menaikkan spesifikasi sehingga anggaran menjadi besar, juga mengarahkan spesifikasi teknis pada peserta lelang tertentu sehingga hanya satu peserta lelang yang lolos. Dokumen riwayat harga perkiraan sementara juga bisa jadi dasar mengulik wajar atau tidaknya suatu pengadaan. Dokumen tersebut bisa mengungkap sumber informasi yang digunakan pejabat pembuat komitmen dalam menyusun HPS, kata Febri. Seringkali HPS disusun berdasarkan informasi harga dari perusahaan yang akan jadi pemenang tender. Setelah itu ada standar bidding dokumen atau SBD yang dikeluarkan LKPP. Dokumen tersebut memuat data kualifikasi pengadaan. Berikutnya ada surat penawaran peserta lelang, dokumen kerja, kelompok kerja unit layanan pengadaan, hingga berita acara penetapan pemenang tender. Setelah itu baru dibuat kontrak kerja dengan pemenang lelang, ungkap Febri Henry. Relawan Pasikala dan TV Sigi Sulteng akan terus melakukan monitoring dan pemantauan terhadap lelang huntap 712 unit yang sampai saat ini belum ada kejelasan. Demikian yang saya sampaikan dari hunian sementara Layana. Wassalam.